The land of Rafflesia, Bengkulu, a gem on the west coast of Sumatra, harboring both beauty and vulnerability. Here, life goes on harmoniously upon an active geological stage. Two giant plates converge, making earthquakes and tsunamis not just stories, but real memories and threats. Climate change adds further complexity, with extreme weather and increasingly unpredictable rainfall patterns. So, how does the people of Bengkulu respond to this reality? How is resilience woven from the family level up to institutions? Di Bengkulu cukup unik, ada mempunyai zona yang beragam gitu ya, zona musim yang banyak, kemudian juga tipenya, pola hujannya juga berbeda. Nah, kalau kita melihat dari sisi hujan saja, kalau yang diproyeksikan oleh BMKG, kita justru hujannya untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya, itu proyeksinya malah justru semakin basah. Kalau kita melihat dari sisi hujan ekstrim, sekarang lebih sering, hujan ekstrim lebih sering ya, dengan durasi yang singkat gitu, namun intensitas curah hujannya semakin lebat dan itu semakin sering gitu. Itu udah bisa kita lihat bahwa perubahan iklim memang benar-benar nyata gitu ya, bukan hoax. Early warning is the first line of defense. The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency, as the front line, continuously monitors every change in weather and climate. They tirelessly remind us that the seasons have changed and the threat of hydrometeorological disasters like floods and landslides is increasing. Education through climate-field schools for farmers and the agency Go to School for the younger generation are tangible efforts to build a community that doesn't just passively receive information but actively understands the threats around them. Anak itu adalah kelompok paling rentan dari peristiwa apapun, termasuk bencana. Dan selama ini ketika orang membuat program kebencanaan, seringkali anak sebagai kelompok rentan, tapi anak tidak pernah dilibatkan. Jadi dia selama ini hanya sebagai objek. Seharusnya anak itu bisa dilibatkan sebagai subjek. Pendekatan kita kan lewat bermain, bernyanyi, atau bermain drama. Itu sebenarnya mereka jadi isu ini jadi dekat ke mereka, kemudian mereka tuh merasa bahwa mereka bisa berkontribusi. Salah satu keberhasilan menekan akar korban itu adalah evakuasi sendiri atau mandiri, evakuasi mandiri. Kita punya program keluarga tangguh bencana. Nah itu, jadi kita undang beberapa keluarga untuk mengedukasi. Saya juga mengedukasi ke anak-anak saya. Bisa dibuktikan kemarin ketika kita 6,3 skala Richter. Nah, mereka nggak panik. Udah di pojok-pojok rumah. Resilience cannot be built overnight. It starts with the most basic awareness. Communities like Pupa fill this gap by educating children, the most vulnerable group, to become agents of change who understand how to save themselves. Meanwhile, the local disaster management agency promotes the concept of resilience down to the family level. Because in a critical moment, the first help comes from oneself and those closest. They teach that living in harmony with disasters is not about fear, but about preparedness. Waktu gempa tsunami di Aceh kan, kami kena imbasnya di sini. Ini air nih naik sini, surut, itu tuh yang perahu-perahu banyak ini udah kandas semua tuh. Kalau di sini nih, kami kosong ini daerah kami ini, kami lari ke atas semua. Biasanya itu kan gempa dulu kan. Nah itulah kami itu antisipasi sekarang kan, kalau gempa itu kami siap siaga kan. Keluar dulu, lihat ombak dulu kan. Local wisdom is born from bitter experience. For Det Martin and the fishermen on the coast of Bengkulu, the trauma of the 2004 Aceh tsunami is invaluable lesson.
They no longer rely entirely on technology, but hone their instincts and read the signs of nature. An earthquake is the alarm. The sudden, unnatural recession of the sea is the final warning to immediately save lives. For them, this knowledge is more precious than material possessions. Kalau yang kami lakukan ini tadi, salah satu kami udah kemarin dimulai oleh BMKG, kami Kopi Morning, membahas nih apa potensi 1 minggu ke depan atau bulan depan, apa isu-isu nih terkait dengan perubahan iklim, dan kami juga melaksanakan beberapa program tadi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kita harus hadir bersama tadi segitiga biru. Kalau saya selalu salam segitiga biru. BPBD itu 3 fungsi. Sebagai koordinator, sebagai komando, sebagai pelaksana. Bencana bukan untuk ditangkuti, tapi hiduplah selaras dengan bencana. Masyarakat setempat harus tahu makanya harus melihat atau bertanya atau sering melihat informasi BMKG apakah cuaca atau musimnya sudah berubah atau enggak gitu. Kami BMKG selalu menghimbau masyarakat harus selalu sedia atau selalu mendengarkan info dari BMKG, karena sekarang zamannya sudah tidak bisa menyamaratakan dengan seperti dulu gitu ya. Karena masyarakat ini kadang-kadang menganggap wah ini iklimnya seperti dulu gitu, padahal iklim sekarang tentu sudah sangat jauh berbeda ya. Ini kan karena dipengaruhi oleh ya mungkin masyarakat juga sudah paham sekarang tentunya dengan adanya berita ataupun baca-baca tentang pemanasan global, kemudian adanya perubahan iklim ya kan gitu kan, dengan pemanasan global ini iklim sudah berubah ya. Disaster's response in Bengkulu is not the work of a single party. It is a beautiful symphony of collaboration. Meteorology Agency with its early warnings and data, local disaster management agency with its coordination and programs, communities with their grassroots approach, and the people with their wisdom and alertness. All synergize in the blue triangle of resilience. They are aware that disasters are inevitable, but casualties are not fate. With continuously woven preparedness, Bengkulu doesn't just hope to survive, but builds resilience to live safely and in peace with its nature.